Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan untuk bisa membuat video masih tentang farmakologi dan kimia medisinal yang memfokuskan pada interaksi insulin dengan reseptor terhubung enzim atau juga biasa disebut enzyme link receptors dan kinase link receptors. Nah, di sini dapat dilihat sedikit pendahuluan ya bahwa ada dua reseptor insulin yang didapatkan dengan cara elektron mikroskopi dengan PDB code yang untuk inactive state-nya 7SL1 dan active state-nya dengan PDB code 6PXV. Nah, ini kalau misalnya masuk ke dalam RCSB atau protein data bank tersebut, maka akan ada jurnal-jurnal yang menjelaskan terkait dengan protein struktur ini. Oke, di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang channeling receptors atau juga ligand gate receptors, kemudian enzymes atau target obat yang berupa enzim, dan sekarang adalah kita coba membahas enzymes link receptors atau kinase link receptors. Ya, pertama-tama kita coba kenali dulu siapa itu insulin dan insulin reseptor, yang pastinya tempat insulin berikatan atau yang menerima insulin. Insulin adalah protein hormon. Nah, biasanya yang menjadi ligan di sini bukan protein, tapi kali ini yang menjadi ligannya adalah insulin. Nah, artinya nanti kita juga bisa membuat obat-obat yang mirip insulin atau analog insulin seperti itu ya, untuk bisa untuk bisa mempengaruhi si reseptor insulin ini atau tyrosine kinase link reseptor. Oke, jadi insulin ada hormon. Artinya insulin ini adalah protein yang berperan sebagai sinyal atau chemical messenger. Kemudian yang beberapa peran insulin yang kita sudah ketahui adalah bagaimana peran insulin dalam meregulasi kadar gula darah, menurunkan kadar gula darah, merangsang metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Oke, kemudian reseptor insulin sudah pasti, kita bicara reseptor sudah pasti protein. Hanya saja di sini yang menjadi kekhasannya adalah insulin reseptor ini reseptor transmembran, artinya ada yang di luar sel, ada yang di dalam sel. Nah, sudah jelas tadi disebutkan di awal, insulin reseptor ini atau reseptor insulin ini adalah jenis reseptor enzyme link reseptor atau reseptor yang terhubung dengan enzim. Oke, nah, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana saat insulin berinteraksi dengan reseptornya. Nah, dan bisa dilihat sepintas di sini sebetulnya ada 4 insulin yang dibutuhkan untuk bisa merubah aktivasi atau merubah konformasi ini. Nah, yang ingin saya fokuskan sebetulnya adalah penjelasan tentang tirosine kinase. Nah, kinase itu sendiri adalah jenis enzim yang fungsinya menambahkan fosfat ke molekul lain atau memfosforilasi. Itu fungsi kinase, enzim kinase. Nah, bisa mudah diketahui tirosine kinase artinya adalah enzim yang menambahkan fosfat atau fosforilasi pada residu tirosin atau asam amino tirosin. Nah, penambahan fosfat ini penting karena memang ikatan antara molekul fosfat seperti pada adenosin trifosfat itu kaya energi. Nah, bisa dilihat di sini energi Gibbs-nya pada ikatan antar molekul fosfat itu, energi Gibbs ini artinya energi yang akan diberikan atau yang bisa digunakan. Biasa dikenal sebagai Gibbs free energy. Nah, sekitar 30,5 kJ per mol. Artinya, pemutusan ikatan fosfat dari ATP dan diberikan pada molekul baru ini akan memberikan energi untuk mendorong aktivitas seluler
seperti perubahan konformasi protein atau yang bisa kita juga sebut aktivasi protein. Kemudian protein yang teraktivasi atau terfosforilasi ini oleh tirosin kinase akan menjadi sinyal lanjutan untuk mengaktifkan rangkaian reaksi sel seperti pemindahan glukosa dari darah ke dalam sel dan sintesis protein untuk pertumbuhan sel dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak fungsi lainnya. Di sini di slide ini sebetulnya sudah ada di cover tadi, jelas ya, terjadi perubahan konformasi dari yang bentuknya mungkin kurang lebih seperti apa ini, seperti V terbalik, membentuk seperti bentuk T. Nah, pada saat sebelum insulin terikat, mungkin yang difokuskan itu pada bagian bawah, karena bagian bawah itulah enzim tirosin kinasenya. Nah, pada saat insulin belum terikat, dia jaraknya jauh, yang bagian bawah tadi, yang bagian bawah itu. Nah, pada saat ada 4 molekul insulin, 4 molekul insulin, ini yang dibutuhkan untuk bisa merubah konformasi atau mendekatkan jarak, atau bahasa istilah lainnya dimerisasi 2 monomer atau 2 protomer berdekatan membentuk seperti huruf T ini, dibutuhkan 4 molekul insulin untuk bisa memulai reaksi enzim si tirosin kinase atau mengaktifkan tirosin kinase dan menyebabkan autofosforilasi. Karena pada tirosin kinase ini terjadi autofosforilasi. Yang difosforilasi itu adalah beberapa, ada tirosin, si insulin reseptor ini terfosforilasi. Dan ada protein substrat juga yang terfosforilasi. Nah, artinya di sini mudah-mudahan jelas ya, terlihat ada 4 molekul insulin yang dibutuhkan untuk merubah konformasi ini atau mengaktifasi reseptor ini sehingga mampu mengaktifasi juga si enzim tirosin kinase. Oke, kita mulai dulu sedikit informasi utama yang perlu kita ketahui saat sebelum dan sesudah insulin berikatan pada insulin reseptor. Nah, yang di saya lingkari hitam di bawah itu, 2 lingkaran hitam itu menunjukkan si tirosin kinase atau si enzimnya. Karena kan judulnya enzyme link reseptor, artinya reseptor yang terhubung dengan enzim. Nah, bisa dilihat di sini ada jarak yang cukup jauh antara 2 monomer ini atau 2 protomer ini, sehingga belum terjadi, tidak bisa terjadi autofosforilasi. Nah, pada saat si insulin berikatan tadi, maka jarak ini akan hilang, mereka akan dibawa berdekatan. Nah, itu yang pertama yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, pada gambar yang tepat di atas kepala saya ini, itu yang berwarna putih adalah domain atau loop, karena di dalam protein structure ya, khusus tersier dan quaterner, itu ada beta sheet, ada alpha helix, dan ada bagian loop. Ini biasanya dibuat oleh glycine. Nah, kayak glycine maksud saya. Nah, di sini loop ini sebenarnya dia kalau karena apa, kalau saya buat kartunnya atau saya munculkan surface-nya, jadi bisa terlihat pocketnya. Nah, sebenarnya ini si loop ini menutupi pocket, menutupi saluran. Nah, pada saat dia inactive state, belum ada insulin berikatan, loop ini menutupi active site si tirosin kinase. Nah, nanti di gambar di slide sebelah ini akan terlihat, dia akan menjauh dari, saat insulin berikatan, dia akan menjauh dari si, atau dia akan membuka channel active site. Nah, karena si enzim itu pasti butuh substrat. Nah, si ATP itu tidak bisa masuk, karena tertutupi oleh loop ini. Ini saat sebelum insulin belum berikatan pada, 4 insulin belum berikatan pada insulin reseptor. Nah, di situ di jurnal dijelaskan juga bahwa tirosin sequence 1162 inilah yang terdapat pada activation loops itu memblok di adenosine trifosfat masuk ke dalam active site. Nah, ini yang konformasi struktur protein hasil pembacaan elektron mikroskopi yang aktif.
Aktif ini artinya si insulin telah 4 molekul insulin telah berikatan pada insulin reseptor, mengakibatkan perubahan konformasi, yaitu terjadinya penarikan atau berdekatannya atau di bawah dekatnya dua monomer atau dua protomer insulin reseptor ini. Nah, saat dia sudah berdekatan, ini maka autofosforilasi. Autofosforilasi ini maksudnya si monomer satu difosforilasi oleh si monomer lainnya, atau protomer satu difosforilasi oleh protomer lainnya. Nah, ini tidak bisa terjadi autofosforilasi kalau jaraknya masih jauh begini. Nah, kalau dia berdekatan, maka akan terjadi autofosforilasi atau penambahan fosfat pada tirosin reseptor ini. Nah, kemudian tolong dilihat di gambar di atas kepala saya ini, loopnya yang tadi kan dia menutupi pintu si tempat active site masuk. Jadi channelnya belum terbuka. Nah, saat dia berdekatan, bagian loop activation loop ini dia menjauhi pintu masuk dari active site. Nah, pada saat dia menjauhi pintu masuk, otomatis dia akan mendekati insulin reseptor yang berdekatan lainnya, atau monomer lainnya, atau protomer lainnya, sehingga dia masuk ke dalam active site ke reseptor yang berdekatan. Nah, saat loopnya terangkat, dia masuk ke dalam active site si insulin reseptor terdekat atau yang lain atau pasangannya. Nah, pada saat dia masuklah, maka si ATP masuk, magnesium masuk, protein substrat lainnya masuk, itu baru bisa terjadi reaksi. Nah, dengan menjauhnya activation loop ini dan masuknya si ATP dan activation loop yang menjauh ini masuk ke dalam active site protomer lainnya, maka terjadilah autofosforilasi. Nah, dan ini memang terjadi kalau ada 4 molekul insulin berikatan pada bagian alfa dan beta dari insulin reseptor atau yang di ekstrasel sana. Oke, jadi dimerisasi ini atau di bawahnya berdekatan dua protomer ini tidak terjadi kalau tidak ada 4 insulin berikatan pada binding site. Nah, di bagian atas kepala saya ini juga ada gambar ini untuk memudahkan bagaimana sih tirosin yang belum terfosforilasi dan tirosin yang sudah terfosforilasi atau terjadi penambahan fosfat. Oke, di sini adalah mekanisme reaksi pada active site yang tadi ditutupi oleh si loop, activation loop tadi atau sekuen tirosin sekuen bagian loop yang ada tirosin 1162. Nah, saat si activation loop-nya menjauhi pintu active site, nah maka masuklah si ATP. Nah, di sini selain ATP pada hasil crystal structure hasil X-ray diffraction jadi ini bukan teori, ini adalah struktur protein yang dibaca menggunakan teknik kristalografi. Nah, di sini posisi elektron pun kita sudah bisa pastikan ya. Artinya ini bukan teori, ini betul-betul hasil pembacaan elektron-elektron pada protein, cuman harus menggunakan metode kristalisasi atau kristalografi. Nah, mungkin suatu saat nanti akan saya jelaskan juga apa itu bagaimana cara membaca protein struktur ya. Bisa elektron mikroskopi dan X-ray kristalografi, bahkan juga bisa pakai NMR. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ada beberapa hal yang ingin dijelaskan. Yang pertama, untuk reaksi ini bisa terjadi, dia butuh kofaktor. Kofaktornya adalah magnesium, ion magnesium. Nah, ion magnesium, kemudian ada protein substrat. Nah, ini bisa juga dari si loop tadi, bagian loop tadi masuk. Nah, itu menjadi substrat untuk bisa menerima fosfat dari ATP. Nah, pertanyaannya, di bagian loop tadi ada tirosin sekuen 1158, sekuen 11162, dan 1163.
Nah, kemudian bagaimana fosforilasi atau autofosforilasi ini bisa terjadi? Nah, jadi ada active site, ada residu pada catalytic site pada tirosin kinase ini adalah aspartat sekuen 1132. Di mana di sini dia berperan sebagai basa untuk menangkap atau memindahkan proton dari substrat, gugus hidroksil dari si substrat, baik si insulin reseptor yang tadi yang berdekatan maupun substrat-substrat lainnya, protein substrat lainnya. Nah, di mana setelah protonnya hilang, ini akan menghasilkan alkoholat atau fenolat ion. Nah, di mana alkoholat atau fenolat ion ini siap untuk, karena dia menjadi radikal, dia siap menyerang fosfat pada bagian gamma pada adenosin trifosfat. Nah, sehingga dia bisa menangkap satu fosfat dari adenosin trifosfat. Nah, juga perlu diperhatikan peran ion magnesium sebagai penghubung untuk menstabilkan dari si bagian fosfat pada bagian gamma fosfat pada adenosin trifosfat ini ke active site. Nah, jadi dia butuh penghubung. Penghubungnya ialah si ion magnesium ini untuk bisa menstabilkannya. Nah, selanjutnya oleh si aspartat memindahkan atau meremove proton dari si protein substrat yang supaya dia bisa siap untuk menangkap atau mengambil si fosfat pada si adenosin trifosfat. Nah, autofosforilasi ini terjadi pada tirosin sekuen 1158, tirosin 1162 dan tirosin 1163 dari insulin reseptor yang lain, karena dia autofosforilasi ini terjadi pada protomer pasangannya atau pada subunit pasangannya. Oke. Selanjutnya, ini kurang lebih seperti summary-nya atau ringkasannya tentang apa yang dibahas di slide-slide sebelumnya. Jadi yang pertama, insulin berinteraksi dengan insulin reseptor terhubung tirosin kinase untuk pada saat 4 molekul insulin berikatan dengan insulin reseptor, ini akan menyebabkan perubahan konformasi. Ini gambar yang paling kiri itu bisa dilihat. Mulai dari bentuk T terbalik menjadi bentuk T. Kemudian dua tirosin kinase ini dibawa berdekatan untuk saling berinteraksi. Karena tadi tidak bisa saling memfosforilasi kalau tidak didekatkan. Nah, bisa terjadi karena pada saat dia berubah konformasi atau berdekatan, activation loop-nya tadi menjauh dari pintu tempat di mana ATP harus masuk ke dalam active site tirosin kinase. Kemudian ya, perubahan konformasi activation loop ini menyebabkan ATP dan substratnya bisa dari protein lain atau juga bisa dari si loop yang menjauh itu sendiri masuk ke dalam active site ke pasangannya. Kemudian mulailah terjadi reaksi autofosforilasi tadi. Reaksi autofosforilasi tadi dipicu oleh aspartat sekuen 1132 ya. Dan dibutuhkan ion magnesium untuk menstabilkan hubungan si ATP dengan protein kinasenya ini, sehingga bisa dimulai reaksi autofosforilasi atau pemindahan atau penambahan fosfat ke substrat, baik ke insulin reseptornya maupun ke protein substrat lainnya. Ini juga ada gambar yang menjelaskan bagaimana bergeraknya menjauhi dari pintu masuk active site dari ini yang sebelah kiri yang mendekati elektron mikroskopi, protein mikroskopi itu dia menutup pintu masuk active site, dan saat dia sudah berubah konformasinya saat insulin berikatan itu dia akan membuka pintu active site sehingga memungkinkan si ATP masuk. Nah, tyrosin phosphorylated ini atau tirosin yang terfosforilasi ini pada insulin reseptor ya, insulin reseptor ini akan digunakan salah satunya seperti
oleh growth factor receptor bound protein 2 atau GRB2 untuk memulai rangkaian proses sintesis protein untuk pertumbuhan sel dan lain-lain ya, sebenarnya tidak hanya itu. Dan tirosin terfosforilasi atau tirosin phosphorylated ini pada insulin reseptor substrat ini juga akan digunakan oleh protein lain seperti phosphoinositide 3 kinases atau PI3Ks, atau juga bisa disebut phosphatidylinositol 3 kinase. Ini fungsinya yang mungkin yang paling sering dipahami, yang diketahui itulah lanjut ke proses transfer glukosa dari darah ke dalam sel. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat gambaran umum insulin reseptor tyrosine kinase atau karakter reseptor enzim link reseptor atau kinase link receptors ini walaupun singkat mudah-mudahan bisa memberikan gambaran utuh sebelum kita masuk ke video lain yang akan membahas ini lebih detail. Jadi video-video setelah ini saya akan selesaikan dulu ke contoh atau gambaran umum dari masing-masing reseptors. Setelah itu kita akan masuk ke detail-detailnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.